Kamu udah nonton film barat ratusan kali. Kamu udah dengerin lagu-lagu English tiap hari. Kamu bahkan udah download aplikasi belajar bahasa Inggris yang katanya bagus banget. Tapi waktu ada orang asing ngomong ke kamu, "Sorry, can you repeat that?" Dan mereka ngulang. Sorry, pardon? Nah, ini video untuk kamu yang udah belajar bahasa Inggris lama banget tapi listeningnya masih stuck. Oh no! Di video ini, kita akan bahas 11 cara belajar listening yang aneh, nggak mainstream, tapi efektif banget. Dan yang menarik, aku udah bagi jadi 2 kelompok besar. 5 cara pertama adalah fondasi yang harus kamu kuasai dulu. Tapi 6 cara terakhir, dimulai dari cara ke-6, adalah teknik-teknik gila yang jarang banget dibahas. Tapi justru disinilah orang-orang yang telinganya tiba-tiba klik mendapatkan rahasianya. Dan satu lagi, cara nomor 8 adalah yang paling sering dilewatkan orang. Padahal ini yang paling bikin hasilnya melompat jauh. Tonton sampai habis, ya. Bagian 1, kenapa listening susah? Oke, kita mulai dari sini dulu. Kenapa ya orang yang udah lama belajar bahasa Inggris tapi masih susah nangkep omongan native speaker? Jawabannya simple tapi nyakitin. Kita terbiasa belajar bahasa Inggris yang rapi. Belajar dari buku, dari grammar yang baku, dari kalimat yang jelas dan pelan. Sementara orang Australia ngomongnya kayak gini. Do you come here to die? Hah? To die? Masa aku kesini mau mati? Padahal maksudnya, do you come here today? Guys, itu kalimat yang sama, tapi bunyinya kayak daerah Bekasi. Beda planet. Orang Australia ngomong bahasa Inggris dengan aksen yang bahkan orang Amerika aja kadang bingung. Tapi mereka lancar. Kenapa? Karena telinganya terlatih sama bahasa aslinya. Bukan versi steril yang ada di buku. Nah, telingamu belum pernah dilatih buat nangkep bahasa Inggris versi jalanan. Dan itulah yang akan kita ubah hari ini. Kelompok 1, fondasi. 5 cara pertama ini terasa familiar, tapi kalau kamu belum konsisten lakuin ini, kamu belum boleh skip ke bagian berikutnya. Cara 1, nonton tanpa subtitle, lalu tebak. Tonton video atau film tanpa subtitle sama sekali selama 2-3 menit pertama. Coba tangkap sebanyak mungkin. Setelah itu baru nyalakan subtitle Inggris, bukan Indonesia. Otak dipaksa buat menebak konteks. Dan setiap kali tebakan kamu benar, otak akan menyimpan pola suara itu lebih kuat. Cara 2, transkripsi lagu favoritmu. Dengerin satu lagu bahasa Inggris, lalu tulis semua yang kamu dengar, kata per kata. Setelah selesai, cek lirik aslinya. Jujur aja, pertama kali coba ini, kamu mungkin akan nulis hal-hal yang random banget. Ada yang nulis baby shark, padahal liriknya maybe hard. Tapi justru disitulah proses belajarnya. Kamu tahu persis di mana telingamu masih ngasal. Cara 3, ganti kecepatan audio tapi 2 arah. Kebanyakan orang langsung naikin speed ke 1,5 kali biar kelihatan keren. Tapi ada versi yang lebih efektif. Turunin dulu ke 0,75 atau bahkan 0,5 kali. Di kecepatan lambat, kamu mulai dengar detail kecil yang biasanya hilang. Setelah 1-2 minggu, balik ke 1,0. Tiba-tiba terasa seperti native speaker lagi ngomong pelan ke kamu. Setelah itu baru naikin ke 1,25 kali sampai 1,5 kali. Ketika balik ke normal, rasanya kayak mode slow motion. Cara 4, shadowing biasa. Putar audio bahasa Inggris, lalu ikuti ucapannya secara bersamaan, tirukan ritme, intonasi, bahkan cara mulut mereka terbuka. Kamu mungkin awalnya merasa aneh, tapi ini yang melatih telingamu untuk menyinkronkan suara dengan pola bicara asli. Cara 5, ganti bahasa HP, GPS, dan game ke English.
Ini cara paling pasif, paling malas, tapi lumayan efektif sebagai booster harian. Biarkan diri kamu dipaksa dengar instruksi English setiap hari. Google Maps bilang, Turn left in 200 meters. dengan aksen yang cepat dan natural. Notifikasi HP pakai frasa sehari-hari yang diucap natural. Lambat laun otak jadi akrab sama frasa sehari-hari yang diucap dengan cara aslinya, bukan versi buku. Oke, sebentar dulu, saatnya Miftah. Mitos atau fakta? Katanya sih gitu, tapi benar nggak tuh? Mitos atau fakta? Mari kita buka. Pertanyaan. Semakin sering dengerin lagu bahasa Inggris setiap hari, semakin cepat listeningmu meningkat. Jawaban? Mitos. Penjelasan. Dengerin lagu itu menyenangkan, tapi kalau kamu nggak aktif memproses apa yang kamu dengar, otakmu masuk ke mode autopilot. Lagu jadi sekadar background noise, bukan latihan. Yang bikin listening meningkat bukan seberapa sering kamu dengerin, tapi seberapa sadar kamu saat mendengarkan. Listening aktif bukan pasif yang mengubah segalanya. Oke, balik lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling gila. Kelompok 2, teknik gila yang jarang dibahas. 6 cara ini yang bikin orang-orang tiba-tiba bilang, kok tiba-tiba telinga aku nangkep semuanya ya? Dan cara nomor 8, ini yang paling sering dilewatkan. Cara 6, nonton film tapi matiin layarnya. Ini cara yang paling gila sekaligus paling powerful di kelompok ini. Caranya, pilih film atau drama yang sudah pernah kamu tonton sebelumnya, kamu udah tahu ceritanya. Sekarang, matikan layar, tutup mata, taruh HP menghadap ke bawah. Tanpa visual, otak kamu dipaksa mengandalkan telinga 100%. Dan karena kamu udah tahu konteks ceritanya, kamu tidak panik. Kamu fokus ke cara pengucapan, linking, reduction. Level gilanya putar satu episode 2-3 kali tanpa lihat. Baru diputar keempat, nyalain gambar. Dijamin, nih pengalaman nonton keempat itu terasa beda banget. Cara 7, shadowing sambil jalan kaki atau olahraga. Ini upgrade dari shadowing biasa yang tadi kita bahas. Dengar satu kalimat, pause terus ulang persis sambil jalan cepat atau lompat kecil. Kombinasi gerak tubuh plus fokus pendengaran plus produksi suara membuat otak lebih cepat connect antara telinga dan mulut. Banyak yang bilang ini cara tercepat buat unlock listening dan speaking sekaligus, karena tubuh yang bergerak membuat otak lebih aktif menyerap. Cara 8, visualisasi saat mendengar. Teknik sinema otak. Ini dia yang paling sering dilewatkan. Caranya, berbaring, tutup mata, putar podcast atau audiobook, dan bayangkan semuanya seperti kamu lagi nonton film di dalam kepala kamu sendiri. Kenapa ini luar biasa? Karena ketika kamu memvisualisasikan isi audio, otak tidak hanya mendengar, tapi juga memproses makna secara mendalam. Kosakata yang kamu dengar jadi melekat jauh lebih kuat daripada sekadar dihafalkan. Ini bukan meditasi. Ini latihan otak level tinggi, tapi caranya santai banget. Cara 9, dictation buta. Pakai konten super cepat. Ini buat yang mau naik level dengan cara yang sedikit menyiksa tapi efektif. Putar stand up comedy atau podcast rapid fire selama 10-20 detik, pause terus ketik semua yang kamu dengar walau cuma dapat 30%. Ulang 3-4 kali baru cek transkrip. Awalnya akan frustrasi, kamu mungkin cuma nangkep separuh, tapi justru rasa frustrasi itulah yang mendorong otak bekerja keras dan progresnya cepat banget. Cara 10, cover lagu pakai mic, lalu bandingkan. Nyanyi lagu bahasa Inggris persis seperti penyanyi aslinya, termasuk breathing, linking, reduction. Rekam dirimu sendiri, lalu dengar ulang dan bandingkan. Telingamu akan langsung mendeteksi perbedaan yang selama ini kamu tidak sadari. Dan proses mencocokkan suara itulah yang melatih listening dari arah yang tidak biasa, dari dalam ke luar.
Cara 11, dengerin English saat mau tidur, Passive Booster. Ini cara paling santai, paling nggak berasa, tapi jangan diremehkan. Putar podcast cerita pendek atau audiobook dengan volume kecil banget, hampir tidak kedengeran. Sepanjang malam atau saat kamu hampir ketiduran. Otak bawah sadar masih memproses ritme dan suara bahasa. Lama-lama telinga jadi familiar dengan pola bahasa Inggris meski kamu tidak sadar sedang belajar. Catatan penting, jangan jadikan ini satu-satunya cara. Ini adalah booster tambahan, bukan pengganti active listening. Roadmap, mulai dari mana? Oke, sekarang kamu mungkin mikir, ini banyak banget, mulainya dari mana? Tenang, ini urutannya, minggu 1-2, nonton tanpa layar plus shadowing sambil jalan kaki. Minggu 3-4, 0,75 kali speed dictation plus ganti bahasa HP. Setelah itu, stand up comedy dictation plus cover lagu plus passive sleeping audio. Nggak perlu semuanya sekaligus. Pilih satu, konsisten 2 minggu, rasakan bedanya. Perjalanan belajar bahasa itu tidak selalu lurus dan mulus. Ada hari di mana kamu merasa, kayaknya aku nggak bisa ini, serius. Tapi percayalah, otak kamu tidak butuh kamu yang sempurna, dia hanya butuh kamu yang mau mencoba lagi dan lagi dengan cara yang berbeda. Setiap kata yang kamu tangkap hari ini, walau cuma satu, adalah bukti bahwa telingamu mulai terbuka, mulai maju. Dan suatu hari nanti, mungkin tidak lama lagi, kamu akan duduk, dengar native speaker, dan senyum sendiri, bukan karena kamu jenius, bukan karena kamu punya bakat lebih, tapi karena kamu tidak menyerah. Nah, sekarang giliran kamu. Di kolom komentar, ceritain dong cara mana yang paling aneh menurutmu, tapi pengen kamu coba. Atau kalau kamu punya cara gila sendiri buat belajar listening, share di bawah. Siapa tahu jadi video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat, like dan bagikan ke teman kamu yang lagi struggle sama listening. Karena mereka butuh tahu, ini lebih dari yang mereka kira. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, biar kamu nggak ketinggalan konten berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan tetap semangat belajar.